Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semua. Ibu mungkin kita boleh mulai sekarang? Silakan. Mau opening dulu? Boleh, Ibu. Boleh, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan Ibu, kami mahasiswa dari Politeknik LP3I. Tujuan kami di sini antara lain untuk mewawancarai Ibu mengenai bagaimana karakteristik dari sekretaris. Mungkin nanti ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nurzia Yuliatani. Ada juga teman-teman saya yang lainnya. Boleh perkenalan? Selamat pagi Ibu, nama saya Ahmad Maulid Darfian. Selamat pagi. Saya Nadila. Dan saya Saloma. Mungkin ada satu lagi anggota kelompok kami yang belum bisa join, Ibu, di sinyalnya kurang memadai. Mungkin untuk selanjutnya kita langsung ke tahap wawancara atau Ibu menyampaikan dulu yang tadi Ibu sampaikan, slide yang akan Ibu sampaikan. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih juga atas kehadiran adik-adik semua di hari libur ini, mau menyediakan waktu untuk berkumpul mewawancarai saya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Untuk perkenalan, bisa langsung nanti saya ada di slide, jadi adik-adik bisa lihat di situ ya. Sebentar saya mau Nadila punten multiple share untuk screen. Oh iya Ibu, sebentar. Sudah Ibu? Oke, baik. Sudah kelihatan ya screen-nya? Sudah Ibu, sudah terlihat. Oke. Sudah, Bu. Baik. Kita mulai saja. Terima kasih atas, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, ini untuk title nanti saya akan jelaskan kembali di slide berikutnya. Nah, adapun susunan atau table of contents kegiatan kita pada pagi hari ini, pertama introduction, yang kedua purpose atau tujuan dari pertemuan kita pagi ini, ketiga adalah current demands untuk posisi administratif profesional atau yang dulu sering disebut sebagai secretary, kemudian keempat adalah question and answer, dan terakhir closing. Nah, kita masuk kepada slide berikutnya yaitu introduction. Hi, my name is Evelyn. My title at the moment is a BOD Advisor for Corporate Secretary at PT Kroma International. BOD adalah singkatan dari Board of Director Advisor, sedangkan PT Kroma International bergerak di bidang engineering design and manufacturing of aeronautical products, yaitu rekayasa desain untuk produk-produk penerbangan seperti pengetesan mesin-mesin pesawat terbang. Dan saya juga aktif di Ikatan Sekretaris Indonesia dan saat ini posisi sebagai Dewan Penasehat Ikatan Sekretaris Indonesia Cabang Bandung. Adapun education atau pendidikan saya lulusan dari School for Foreign Languages atau lebih populer dikenal dengan nama Sekolah Tinggi Bahasa Asing jurusan Bahasa Inggris dari tahun 86 sampai tahun 1990. Kemudian saya tuh senang sekali mengikuti training-training atau pelatihan-pelatihan dari manapun sejak dulu ya, sejak aktif di Ikatan Sekretaris Indonesia dari tahun 1993. Nah, beberapa training yang saya ikuti waktu itu kan masih pandemi ya,
sorry kalau misalnya saya berbicara terlalu cepat, nanti kasih tahu ya. Baik, Ibu. Oke. Training yang pernah saya ikuti yang pertama yaitu adalah, bukan yang pertama sih, di tahun 2021 ya, sebelum-sebelumnya nggak usah dimasukin deh. Saya aktif juga mengikuti seminar-seminar sekretaris atau webinar ya, sekarang ngetrennya ya, yang diselenggarakan oleh Office Dynamics yang bermarkas di Nevada, United States of America. Di sini para sekretaris berkumpul untuk mengikuti webinar ini dan dari berbagai belahan negara bagian di Amerika Serikat. Nah, kebetulan saya rajin mengikuti, cuma di sini kendalanya adalah perbedaan waktu karena mengikuti seminar atau webinar di Office Dynamics ini bisa harus menunggu sampai pukul 1 pagi. Ya, ini waktu itu di bulan Januari saya mengikuti dengan topik cocok sekali dengan di awal tahun, the year to reset, refocus, and recenter. Dan aktif juga mengikuti pelatihan-pelatihan dilakukan oleh Coursera yang bermarkas di California, United States of America juga. Waktu itu topiknya adalah English for Career Development. Di sini Coursera bekerja sama dengan University of Pennsylvania. Lalu di dalam negeri juga saya mengikuti beberapa training, yaitu misalnya seperti yang diselenggarakan oleh AMA Institute, Critical Thinking to Solve Problem, juga yang diselenggarakan oleh The British Institute, Key Points in Writing a Successful Business Email, juga ikut lagi di Coursera yang bekerja sama dengan University of Michigan, Successful Negotiation, Essential Strategies and Skill. Banyak sekali beberapa training-training yang saya ikuti, seperti How to be Strong and Influential Woman, juga diselenggarakan oleh ISI Cabang Bandung. Biasanya tiap 3 bulan sekali kami menyelenggarakan workshop, seminar, atau sekedar gathering. Waktu terakhir ini tanggal 4 Juni 2022 ya, Strategies for a Better Work-Life Balance. Banyak sekali setelah tahun 2022 yang belum sempat saya masukkan ke dalam slide ini. Sedangkan pengalaman kerja saya dari tahun 99 sampai 93 itu di Grand Hotel Preanger. Waktu itu mungkin ini bisa menginspirasi kalian ya, karena pengalaman kerja saya cukup unik. Dari tahun 1990, waktu itu saya masih kuliah. Saya ingin mengajukan skripsi di Grand Hotel Preanger karena sekolah saya, Sekolah Tinggi Bahasa Asing itu merupakan yayasan pariwisata, jadi cocok untuk melakukan skripsi di Grand Hotel Preanger. Nah, waktu saya datang ke Hotel Preanger untuk mengajukan skripsi, kebetulan ditawari bekerja di sana. Dan waktu itu ini termasuk hotel yang baru di Bandung. Waktu itu saya bertemu dengan personal manager dan mereka dan si personal manajernya menawarkan pekerjaan kepada saya, dan waktu itu saya sebenarnya belum berminat untuk bekerja karena tujuan utamanya adalah skripsi, karena ingat pesan dari orang tua bahwa selesaikan sekolah dulu baru bekerja. Tapi personal manajernya mungkin tertarik untuk meng-hire saya dan menyampaikan bahwa saya bisa bekerja dalam shift, jadi shift pagi hari bisa bimbingan skripsi di kampus, dan siang bisa masuk kerja untuk shift siang. Akhirnya saya terima dan bekerja di Grand Hotel Preanger tanpa mengirimkan lamaran pekerjaan, jadi langsung di-hire. Nah, selama saya bekerja di Grand Hotel Preanger, banyak tamu-tamu dari perusahaan asing yang waktu itu memang sedang ada proyek di IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Jadi, kebetulan ada tamu yang tertarik untuk meng-hire saya, dan akhirnya saya dibajak dari Grand Hotel Preanger pindah ke Rolls-Royce tahun 1993 dan cukup lama di sini sampai tahun 2015. Rolls-Royce adalah manufacturer of engine, mesin-mesin pesawat terbang, diproduksi atau pabrik mesin pesawat terbang lah ya istilahnya, dan mereka bermitra dengan Industri Pesawat Terbang Nusantara di IPTN.
Di sini cukup lama saya menjadi administrative assistant. Lalu, office assistant. Setelah itu kontrak dengan IPTN berakhir, akhirnya kontrak Rolls-Royce ya maksud saya. Akhirnya saya pindah ke Manggala Cipta Anugrah tahun 2015. Ini adalah konsultan, salah satu konsultan. Kemudian akhirnya pindah lagi ke PT Kroma Internasional. Ini PT Kroma Internasional ini mendapatkan kontak saya dari website Ikatan Sekretaris Indonesia. Jadi PT Kroma Internasional ini tidak beda jauh dengan Rolls-Royce, bisnisnya yaitu di bidang penerbangan. Jadi otomatis keempat perusahaan yang meng-hire saya ini, satupun saya tidak pernah melamar pekerjaan, tetapi malah dilamar. Nah, begitulah pengalaman saya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi adik-adik ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini semacam award atau recognition yang pernah saya dapatkan. Saya adalah seorang certified trainer, juga seorang kompetensi asesor, dan aktif mengisi atau menjadi guru tamu di vocational school atau SMK ya istilahnya. Juga sering menjadi lomba keterampilan siswa atau student skill competition di West Java sejak tahun 1999. Nah, Ikatan Sekretaris Indonesia juga mempunyai presiden, bukan Indonesia aja yang punya ya. Jadi saya pernah menjadi President of Ikatan Sekretaris Indonesia. Maksudnya di sini membawahi beberapa cabang di seluruh Indonesia. Waktu itu dari tahun 2019 sampai 2021. Saya juga pernah menjadi Ketua Ikatan Sekretaris Indonesia Cabang Bandung selama beberapa periode, sampai 3 periode kalau nggak salah. Juga menjadi runner-up Secretary Award. Nah, skill saya yang paling saya kuasai yaitu business English writing. Saya juga seorang professional note taker, sebagai translator dan sering juga menjadi speaker. Sudah di beberapa universitas juga. Nah, kegiatan saya selain bekerja adalah aktif di Ikatan Sekretaris Indonesia, karena di sini tempat berkumpulnya para administratif profesional. Saya tidak sebut sebagai sekretari ya, sekarang sudah jarang sekali istilah sekretari dipakai, terutama di Eropa dan Amerika. Mereka menggunakan istilah administratif profesional. Nah, di ISI ini berkumpullah berbagai administratif profesional dari berbagai perusahaan, berbagai industri di Jawa Barat, misalnya ada dari perhotelan, administratif profesional dari perbankan, dan seperti saya dari penerbangan, dan biasanya kita berkumpul untuk saling bertukar informasi. Nah, purpose, tujuan dari kita bertemu pada pagi hari ini, tujuan utamanya adalah tugas mata kuliah Secretarial Project untuk mewawancara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesekretariatan di era digital. Apakah betul, Nadila, tugas utamanya itu? Ya, Ibu, betul. Oke, baik. Nah, sebelum masuk ke topik pertanyaan-pertanyaan, nanti pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sudah Nadila kirim, Ibu masukkan juga ke slide ya, jadi bisa ada langsung penjelasannya. Nah, berikutnya adalah current demands. Apa sih tuntutan untuk seorang administratif profesional untuk saat ini? Nah, saya dapat informasi bahwa perusahaan-perusahaan itu merekrut sekretaris ya, dulu ya namanya, sekarang administratif profesional itu atau personal assistant itu inginnya usianya yang di atas 35 tahun. Waktu itu memang ada perusahaan yang mengontak saya karena saya aktif di ISI, mereka bilang, Ibu bisa minta tolong carikan nggak sekretaris atau administratif profesional, tapi yang usianya 35 tahun ke atas. Nah, saya juga penasaran ya, kenapa ya? Dulu kan orang-orang atau perusahaan-perusahaan senangnya merekrut yang fresh graduate. Ternyata kalau untuk yang usia 35 tahun ke atas itu, perusahaan sudah tidak perlu lagi mengeluarkan biaya, mengeluarkan waktu untuk mentraining karyawan tersebut, karena sudah langsung bisa bekerja tanpa
diinstruksikan apa-apa, sudah mandiri ya. Nah, itulah alasan beberapa perusahaan ingin sekretaris yang yang berusia di atas 35 tahun. Tapi kalian tidak perlu khawatir karena ini bisa dipelajari dengan singkat, cepat, gitu ya, asal dengan sungguh-sungguh. Jadi bekerja mandiri itu sudah bisa kita lakukan belum sampai usia 35 juga kita harus sudah bisa mandiri. Oke, next. Pertanyaan yang pertama saya dapatkan dari Nadila adalah bagaimana peran seorang sekretaris di era digital ini? Sebagai profesi administratif profesional itu merupakan suatu kebutuhan di semua sektor industri, termasuk di badan pemerintahan maupun BUMN, di mana dalam menjalankan usaha atau pelayanan jasanya memerlukan fungsi administrasi. Jadi, walaupun semua sudah serba digital, sisi human touch itu harus tetap ada. Walaupun katanya pimpinan sudah bisa kok bekerja sendiri karena sudah ada laptop dan lain sebagainya. Nah, bagaimana jika menerima tamu? Ada tamu yang marah-marah, nggak mungkin kan pimpinan bisa menghandle sendiri, pasti nanti diminta asisten administratif assistant yang menghandle. Nah, jadi posisi dari administratif profesional ini tidak akan tergerus walaupun ada era digital dan lain sebagainya, masih tetap dibutuhkan untuk peran-peran yang strategis lainnya. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 dan nomor 4, ini berkaitan ya, jadi Ibu akan jawab berbarengan. Yang pertanyaan kedua adalah syarat-syarat menjadi seorang administratif profesional di era digital ini apa saja. Nah, ini waktunya tinggal 10 menit ya. Kalau misalnya nanti putus, kita lanjut dengan link yang tadi ya. Mudah-mudahan dalam 10 menit Ibu bisa selesai, tapi kayaknya nggak bisa nih. Keempat adalah karakteristik dan skill apa yang harus dimiliki seorang sekretaris, terutama di era digital. Ini mirip-mirip, jadi Ibu jawab berbarengan. Nah, untuk menjadi seorang administratif profesional, itu kita tentunya harus kompeten. Syarat-syarat untuk kompeten itu adalah pertama knowledge, harus punya knowledge. Knowledge tentu saja yang kita dapatkan dari sekolah atau dari lembaga ya, lembaga pendidikan. Nah, ini sudah dapat kita teori lah istilahnya ya, kalau knowledge ilmu pengetahuan. Kemudian skills, nanti Ibu akan paparkan di bawah, ada hard skill dan soft skill. Ketiga, attitude-nya harus ya kita punya, harus sopan santun ke yang lebih tua, baik maupun ke yang muda, kepada pimpinan. Ini sikap kita harus kita jaga sebaik mungkin. Nah, karena attitude is number 1. Kemudian experiences, pengalaman. Kalau kalian belum punya pengalaman, aktiflah di misalnya PKL, praktek kerja lapangan, atau aktif di berbagai organisasi. Nah, ini bisa menjadi bekal kalian nanti untuk dicantumkan pada kurikulum vitae-nya. Kemudian responsibility, tanggung jawab. Ya, kalau diberi tugas harus diselesaikan, harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Nah, kalau sudah mencakup kelima aspek ini, barulah disebut kompeten. Ya, kompeten ini yang akan biasanya jadi rebutan nih di perusahaan-perusahaan orang-orang yang kompeten. Berikutnya, must have skills. Skills apa sih yang harus dimiliki yang tadi Ibu sampaikan? Yang pertama adalah hard skill. Tentunya untuk sebagai administratif profesional, keyboardingnya harus bagus, speed typingnya, akurasinya harus bagus, walaupun mungkin di kurikulum tidak ada pelajaran mengetik kecepatan lagi, tetapi ini merupakan ciri khas seorang administratif profesional, mengetik cepat dan tepat. Banyak fasilitas atau aplikasi yang kita bisa gunakan untuk belajar mengetik, bisa dengan fast fingers, atau ada typing test, ada typing tutor online. Yang sering kami pakai di Ikatan Sekretaris Indonesia adalah Typing Master.
11, sekarang nih versi yang terakhir. Dan apalagi yang harus must have skill, harus skill yang dimiliki, languages. Kuasailah satu atau beberapa bahasa Inggris secara fasih, ya. Kemudian baik itu oral, written, jadi harus dikuasai dengan baik. Lalu harus menguasai juga business correspondence dan email etiquette. Kesannya sih mengirim email adalah sesuatu yang sepele, tetapi ini adalah ada etiket atau tata cara mengirimkan email. Lalu juga harus menguasai petikes. Sekarang kita banyak istilah-istilah untuk di keuangan, misalnya ada secure online, one-time password, credit card, online transaction processing, authorization code. Ini harus dikuasai istilah-istilah ini. Ada cash in advance, ada COD ya, cash on delivery. Lalu must have skills-nya juga telephoning, baik itu telephoning in English or in bahasa, kita harus tahu step-stepnya dalam menerima ataupun dalam menelpon, harus kita kuasai. Juga kuasai e-filing atau web filing, bagaimana policy-nya, security, teknologi, ataupun prosesnya. Selanjutnya, computer program. Computer program ini banyak sekali ya, misalnya ada Excel, Word, PowerPoint, ini yang basic sekali yang harus kalian kuasai. Kalau misalnya bekerja di yang bergerak di bidang project-project, harus menguasai Microsoft Project, ada Idromax, Google Application, nih Google Apps, banyak sekali yang bisa dicoba-coba sendiri. Kemudian ada soft skill, tadi hard skill yang harus kalian kuasai. Soft skill-nya harus bisa berkomunikasi dengan baik, baik itu oral maupun writing, terus flexibility, punya leadership, jadi bisa memimpin ya, lalu bisa bekerja dalam tim, teamwork, tidak hanya bekerja sendiri, tapi bisa bekerja dalam tim. Lalu juga harus bisa time management, misalnya kita harus Zoom meeting jam 10, on time hadir, menghargai waktu dengan baik, karena nanti kalau sudah bekerja, ini sangat-sangat penting. Hadir meeting jam sekian, jadi harus datang tepat waktu. Lalu troubleshooting atau problem solving, nanti di mana kalau sedang bekerja, misalnya mesin fotokopinya ada paper jam. Nah, kalian bisa harus problem solving, tidak harus memanggil teknisi atau tidak manja ya, jadi bisa bekerja dengan mandiri. Lalu apa-apa itu selalu harus terorganize dengan baik. Baik itu jadwal dan lain sebagainya. Juga kooperatif, misalnya rekan kerja minta bantuan, kalau kita misalnya ada waktu, harus bisa kooperatif. Dan juga komitmen, misalnya bos meminta kita menyelesaikan weekly report paling lambat hari Jumat, ya kita harus komit menyelesaikan tanggal yang disesuaikan oleh pimpinan. Jangan banyak alasan, ngeles ini itu, jadi harus komitmen kalau dalam bekerja. Juga harus punya motivasi dan disiplin. Maaf ya, Ibu rada ngebut biar waktunya pas. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga, tadi pertanyaan 1, 2, dan 4 sudah ya. Sekarang fungsi sekretaris secara umum dan secara khusus. Nah, secara umum, fungsi sekretaris itu mempunyai tugas yaitu membantu pimpinan sebagai seorang decision maker dalam administrasi yang juga merupakan tugas rutin kita di kantor, misalnya tugas fungsi umum ini seperti menerima tamu, menangani surat, menerima telepon, mengelola arsip, mengatur jadwal kegiatan pimpinan. Nah, itu fungsi sekretaris yang umum. Sedangkan yang spesifik atau khusus biasanya arranging meeting, taking a minutes of meeting, menyusun report, ini lebih spesifik ya, baik itu daily report, weekly, monthly, or bahkan yearly.
lalu mengelola kas kecil, nah itu yang spesifik tugasnya. Kemudian kita lanjut cara nomor 5 ya, cara administratif profesional menjalankan tugas-tugasnya. Caranya itu, sebentar Ibu balik dulu. Oh maaf, salah klik. Oh my goodness, maaf ya. Baik Ibu, tidak apa-apa. Salah pencet barusan, jadi aja balik ke depan. Gimana ya? Jadi habis waktunya. Tunggu ya, Ibu ulang lagi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah ini ya, cara administratif profesional menjalankan tugas-tugasnya, caranya ya sesuai dengan job desk yang ada di perusahaan masing-masing. Berbeda-beda, misalnya perusahaannya bergerak di bidang perhotelan, jadi sesuaikan dengan SOP yang sudah disesuaikan di perusahaan. Juga misalnya job desk di perusahaan penerbangan, misalnya harus revisi manual, book, dan lain sebagainya. Ini cara administratif profesional menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan job desk di perusahaan masing-masing. Intinya sama saja sih sebenarnya. Nah, keenam, tantangan apa saja yang dihadapi seorang sekretaris di era digital ini? Nah, ini trendsnya saat ini ya, strategi-strategi untuk menghadapi tantangannya. Sekarang ini sudah banyaknya kita virtual office. Waktunya sebentar lagi habis, kita lanjutkan ke tantangan. Nah, tantangan apa saja yang dihadapi untuk saat ini? Tren atau strategi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut sekarang sudah musimnya virtual office. Jadi orang sudah banyak bekerja dari manapun, tidak dari rumah saja, bisa dari library, bisa dari rumah atau dari tempat lainnya. Nah, banyak sekali lowongan-lowongan pekerjaan atau job vacancy untuk virtual office ini bisa kalian temukan di indeed.com atau remote.co. Ini bisa sambil kuliah, Ibu rasain, coba dicoba-coba. Ini biasanya untuk input data dan lain sebagainya bisa untuk sambil menambah pengalaman kerja. Nah, tantangan berikutnya kita itu harus quick thinking dan decision making. Jadi untuk memutuskan sesuatu itu harus cepat sekarang ya. Jadi tidak harus berhari-hari untuk memutuskan sesuatu. Dan juga networking. Nah, joinlah satu atau beberapa professional organization, aktif juga di LinkedIn ya. LinkedIn ini banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dengan menambah network. Tentunya kita jejaring kita makin kuat dan makin banyak mendapat informasi-informasi dan akan menjadi lebih mudah. Juga sama seperti Ibu tadi, love for continuous learning, belajar tidak putus-putusnya, ikutin webinar, short course, dan lain sebagainya. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menambah pengetahuan. Selain quick thinking dan decision making, kita juga harus memiliki strategic thinking. Pemikiran yang berstrategi ya. Dan terakhir, keenam ini juga kita harus punya negotiation skill, harus pintar bernegosiasi. Contoh ringannya bernegosiasi tawar-menawar di pasar misalnya kan ya, atau untuk di dunia kerja kita tawar-menawar misalnya akan mengirimkan tamu di salah satu hotel, kita berhubungan dengan sales department, lalu tawar-menawar untuk harga spesial. Nah, misalnya gitu ya. Negotiation skill-nya tentu yang beretika. Berikutnya,
teknologi atau platform that must be mastered. Jadi kalian harus menguasai teknologi zaman sekarang ini. Tentunya email sudah biasa ya. Sekarang kita berkomunikasinya banyaknya via email di dunia perkantoran. Jadi sudah merupakan suatu kebutuhan untuk email ini. Juga web filing. Kalau biasanya kita punya filingnya yang berbentuk hard copy, sekarang sudah bisa membuka soft file-nya di web filing. Juga harus menguasai storage, Google Drive, OneDrive, dan lain sebagainya. Time Planner ini bagus untuk pimpinan kita. Sekarang sudah menggunakan aplikasi, banyak sekali aplikasi untuk mengatur jadwal kegiatan pimpinan. Tinggal klik aja di handphone. Online booking, misalnya booking bis untuk wisata, booking mobil, car rental, atau tiket pesawat, tiket kereta api, ini sudah harus kita kuasai sebaik mungkin. Teleconferencing, misalnya ada Zoom, ada Lark, ada Google Meet, dan lain sebagainya. Ini misalnya kita bagaimana cara meng-invite peserta, bagaimana cara merecord, bagaimana cara share screen. Nah, itu sudah harus fasih. Ada juga yang namanya e-invitation. Jadi kalau kita punya acara di kantor, misalnya ingin mengundang relasi-relasi kantor, ada aplikasi yang namanya e-invitation. Ini populernya di Amerika ya, di kita belum begitu populer. Jadi e-invitation-nya berbentuk aplikasi, jadi tinggal dikirimkan ke yang kita undang, orang tersebut sudah menerima tempat, di mana lokasi, di mana jalan, di mana location, jadi udah langsung share location, praktis sekali. Juga menguasai application form, misalnya untuk aplikasi apply visa ke kedutaan Amerika atau ke kedutaan Turki, bagaimana caranya? Siapa tahu nanti kita akan ditugaskan untuk membuat visa, jadi sudah bisa ya. Juga sudah pasti untuk convert dari Word ke PDF, PDF ke Excel, dan lain sebagainya. Scan, QR code, e-signature. Nah, ini teknologi yang harus kita kuasai kalau nanti sudah bekerja sebagai administratif profesional. Ini contoh-contoh aplikasi yang tadi Ibu sampaikan. Time planners-nya bisa pakai on planners atau Friday atau Google Calendar. Sedangkan untuk online meetingnya bisa pakai Zoom, pakai Lark, atau untuk online bookingnya bisa pakai Traveloka, Booking.com, dan lain sebagainya. Nah, special task in the modern era. Tugas-tugas apa saja yang spesial yang kita terima kalau nanti kita sudah bekerja di modern era seperti saat ini? Tentunya yang pertama kita harus bisa berkoordinasi dari satu departemen ke departemen yang lain. Koordinasi ini sangat penting untuk mencapai satu kata ya. Kemudian kita juga harus supporting departemen lain. Kalau misalnya departemen lain ada project, misalnya bagian sales, ada project A misalnya, kita harus support walaupun kita tidak termasuk dalam departemen tersebut. Tentunya untuk mencapai tujuan agar perusahaan kita mencapai targetnya. Jadi kita harus saling support. Lalu follow up task for meetings or events. Nah, ini kalau meetingsnya kita sudah selesai, kita bikin minutes of meeting, dan ada apa namanya ya, task atau follow up untuk meeting selanjutnya, kita harus follow up dulu sebelum sampai jadwal meeting berikutnya. Harus tuntas dulu. Jadi jangan didiamkan sampai besok jadwal meeting baru sudah mulai, baru kita follow up. Nanti terburu-buru waktunya, jadi tidak ini ya, santai. Lalu juga ada tambahan ya, tamannya. Sylvie, betul? Iya, betul Ibu. Oh, oke, sudah Ibu admit. Maaf yang ini tadi Ibu lupa record, gimana ya? Oh ya, oke. Recording in progress.
Oke, Ibu record lagi. Nah, juga kita harus bisa managing of calendars. Jadi, untuk memanage calendars pimpinan kita harus bisa atur sedemikian rupa agar agenda pimpinan itu berjalan dengan lancar dan sukses. Juga harus preparing documents of presentation material. Misalnya, pimpinan akan bertugas untuk presentasi ke klien. Kita siapkan segala dokumennya dan juga materi-materi untuk presentasi beliau. Nah, itu sih yang bisa Ibu sampaikan. Nah, kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan dari slide presentasi tadi, Ibu persilahkan. Kalau misalnya sudah cukup jelas, juga tidak apa-apa. Silahkan. Boleh bertanya, Ibu? Silahkan. Mungkin sedikit di luar dari slide yang tadi. Sebelumnya izin bertanya ya, Bu. Kan Ibu sudah memiliki pengalaman banyak, terutama di dunia administratif profesional. Nah, ini kan kita tuh membahas mengenai sekretaris di era digital ya, Bu. Nah, ada nggak sih hambatan-hambatan yang Ibu alami dari masa konvensional menuju transisi ke era digital ini selama Ibu jadi administratif profesional? Mungkin Ya, itu betul Ibu. sekali. Betul, terima kasih Nurziah ya atas pertanyaannya. Betul sekali, Ibu sudah menjalani karir di dunia administratif profesional ini sejak tahun 1993. Mungkin sudah 30 tahun ya. Kalian sudah lahir belum? Belum kan ya? Belum, Ibu. Jadi Ibu mengalami perubahan misalnya untuk aplikasi di komputer. Dulu belum ada Microsoft Word. Dulu pakainya itu kalau nggak salah, aduh Ibu lupa namanya. Pokoknya jadul aja ya. Jadi kendalanya itu memang kita harus melakukan penyesuaian terhadap program-program baru tersebut. Tentunya harus ada kemauan dari diri sendiri untuk belajar supaya kita tidak tertinggal. Jadi waktu itu Ibu mengikuti kursus, menyediakan waktu dan dana untuk kursus supaya bisa cepat untuk untuk beradaptasi dengan program-program yang baru. Nah, sekarang sudah masuk lagi ke era digital, apa-apa pakai aplikasi, ya kan? Seperti misalnya kita mau ke dokter aja, kita harus isi aplikasi dulu di handphone. Nah, itu mau tidak mau kita harus pelajari. Jadi kalau misalnya kita nggak pelajari, ya tentunya kita akan tertinggal. Nah, itu sih dari Ibu Nurziah. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah cukup, Ibu. Sudah cukup menjawab. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Sylvia, tadi baru masuk ya? Nggak ada suaranya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nadila, ada yang kurang jelas? Sudah cukup jelas. Apakah tadi penyampaian dari Ibu cukup untuk tugasnya? Oke. Bagaimana? Apakah sudah bisa kita closing? Maaf, Ibu, baru masuk. Gimana Sylvia? Ibu baru masuk, Ibu, sinyalnya sedikit. Oh, sinyalnya ya kurang bagus ya. Oke, nggak apa-apa. Iya. Bagaimana Sylvia tadi telat ya, jadi nanti dilihat di recordingnya aja ya. Baik, Ibu. Ya. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Sudah bisa kita closing atau gimana, Nadila? Mungkin sudah bisa di closing saja, Ibu. Oke, baik ya. Ibu closing dulu ya.
Nah, closing dari Ibu. Sebagai seorang administratif profesional, kita harus bisa menjadi strategic business partner untuk pimpinan kita. Jadi harus bisa mendampingi tugas-tugas beliau karena beliau adalah seorang decision maker, padat sekali jadwalnya, dan kita harus bisa support tugas-tugas dari pimpinan kita. Yang kedua, ini penting sekali untuk kalian untuk nanti masuk ke dunia kerja. Kalian harus shine bright like a diamond. Ini seperti lagunya Rihanna ya. Harus bersinar seperti diamond atau berlian di antara ribuan orang pelamar kerja. Jadi, kalau misalnya di antara ribuan pelamar kerja, kalian bercahaya, nah itu yang akan diambil oleh perusahaan-perusahaan. Bagaimana supaya bisa bercahaya di tengah ribuan pelamar kerja? Ya, tadi yang Ibu sampaikan, must have skill, hard skill-nya, soft skill-nya harus baik ya. Itu. Jadi nanti kalian akan menjadi eye catching untuk perusahaan. Tinggal ambil aja. Tidak perlu tes. Mudah-mudahan pengalaman kerja Ibu tadi juga bisa menjadi inspirasi kalian. Nah, itu saja dari Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ibu doakan semoga kalian sukses, tercapai apa yang dicita-citakan, dan bisa menjadi kebanggaan dari alma mater dan keluarga. Demikian Ibu ucapkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan yang ada dari kami. Semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih banyak Ibu atas ilmu-ilmu yang disampaikan. Amin ya rabbal alamin. Sukses semua ya buat kalian ya. Amin Ibu. Amin. Amin. Ibu pamit dulu. Ya, Bu.